Setiap makhluk hidup dan benda pasti punya nama. Tapi, tahukah Anda kenapa diberi nama seperti itu? Begitu pula dengan gunung, pasti ada hubungannya dengan sejarah, mitos, legenda, dan misterinya. Dalam video kali ini, saya akan membahas asal-muasal penamaan gunung di Pulau Jawa. Silakan ditonton sampai habis, dan bagi Anda yang baru gabung atau baru nonton, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Gunung Semeru. Semeru berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Meru Agung, yang artinya pusat alam semesta. Lalu, Semeru juga diartikan dengan Lingga Acala, yang juga artinya adalah gunung atau karang yang bukan ciptaan manusia. Istilah ini konon diambil dari sejarah kitab kuno pada abad ke-15. Mahameru dipercaya adalah tempat bersemayamnya para dewa umat Hindu. Gunung Slamet. Nama Slamet ini berasal dari bahasa Arab dan diperkirakan diberi nama Slamet sejak Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-13 di masa Syekh Maulana Malik Maghribi yang membawa masuk Islam ke Pulau Jawa. Nama Slamet dulunya adalah Gunung Agung. Hal ini sesuai dengan sebuah teori sejarawan Belanda bernama J. Noordin. Pada sebuah naskah bahasa Sunda, seorang petualang yang berkeliling ke Pulau Jawa dan menuliskannya pada daun nipah. Gunung Salak. Gunung Salak terkenal banget karena banyak kejadian mistis terjadi di sini. Lalu, apakah nama Salak diambil karena nama mistis atau malah karena pohon salak? Jadi, sebenarnya nama Salak ini memiliki 3 versi asal muasal. Pertama, nama Salak berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perak, karena pada zaman dahulu gunung ini banyak mengandung perak. Kedua, nama Salak berasal dari sebuah nama kerajaan di kaki Gunung Salak bernama Kerajaan Salakanagara pada abad ke-4 dan 5 Masehi, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Raja Dewa Warman. Ketiga, menurut cerita warga setempat, nama Salak itu berasal dari sebuah cerita orang dulu bahwa mereka menemukan sebuah pohon salak besar di gunung ini, sehingga gunung ini dinamai Gunung Salak. Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di dalam kaldera raksasa yang disebut kaldera Tengger. Nama Tengger diambil dari akhiran nama dari pasangan Roro Anteng dan Joko Seger. Roro Anteng dan Joko Seger adalah pasangan suami istri yang tak kunjung dikaruniai anak. Kemudian, pasangan tersebut diberi 25 orang anak oleh sang dewa. Namun, dengan syarat satu di antaranya harus dikorbankan. Maka, dipilihlah salah satu anak-anaknya yang terakhir bernama Jaya Kusuma. Lalu, anak itu pun dikorbankan di kawah sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Bromo. Dari situlah kemudian hingga saat ini dikenal sebagai sebuah tradisi mengorbankan harta benda ke dalam kawah Bromo. Tradisi tersebut bernama Kasada. Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan juga terletak di Jawa Timur. Gunung ini memiliki kisah legenda asal-usul yang sama dengan Semeru. Konon katanya, Gunung Penanggungan adalah puncak Gunung Semeru yang terpotong dan terlempar. Maka dari itu, Gunung Penanggungan sering juga disebut sebagai miniatur Semeru karena memang bentuknya mirip sekali dengan puncak Gunung Semeru. Kisah asal-muasal Gunung Penanggungan satu alur dengan Gunung Semeru, yaitu merupakan rontokan dari gunung raksasa yang dibawa dari Jawa Dwipa oleh para dewa. Bagian puncak gunung raksasa tersebut terlempar dan kemudian menjadi Gunung Penanggungan. Gunung Kelut. Gunung Kelut memiliki cerita legenda asal-usul, yaitu tentang pengkhianatan cinta oleh Dyah Ayu kepada Lembu Sura. Dahulu ada seorang putri raja bernama Dyah Ayu Pusparani yang merupakan putri Raja Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Ia mengadakan sayembara untuk mencari seorang suami. Terpilihlah seorang bernama Lembu Sura. Namun ternyata sosok Lembu Sura tidak sesuai dengan kriteria Dyah Ayu, sehingga Dyah Ayu mengajukan syarat kepada Lembu Sura untuk membuat sumur di puncak Kelut.
Lembusura menyanggupi dan menggali lubang sumur di puncak Kelut. Saat tengah menggali sumur, Lembusura dikubur oleh Dyah Ayu bersama sumur yang digalinya. Konon, letusan demi letusan Gunung Kelut adalah amarah dari Lembusura. Gunung Tangkuban Perahu. Dari namanya saja, bisa diartikan perahu yang terbalik. Legenda Tangkuban Perahu merupakan salah satu yang paling terkenal, yaitu tentang Sang Kuryang yang sakti mandraguna. Sang Kuryang mencintai seorang wanita yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Wanita itu bernama Dayang Sumbi. Sang Kuryang meminang Dayang Sumbi tanpa tahu kalau ia adalah ibu kandungnya. Dayang Sumbi lantas memberikan syarat yang sangat berat, yakni Sang Kuryang harus membuat telaga dan perahu besar dalam satu malam hingga batas subuh hari. Sang Kuryang menyanggupinya dan ia hampir menyelesaikan tugasnya itu. Dayang Sumbi menyuruh ayam untuk segera berkokok supaya menandakan subuh sudah tiba. Benar saja, ayam berkokok dan Sang Kuryang pun telah gagal. Karena marah besar, Sang Kuryang menendang perahu yang dibuatnya hingga terbang dan jatuh tengkurap dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Merbabu. Gunung Merbabu berasal dari kata Maharu yang berarti gunung dan abu yang berarti warna abu-abu. Karena pada zaman dahulu terjadi letusan yang seluruh permukaan tanahnya tertutup oleh material abu vulkanik. Hal inilah yang menjadi asal muasal penamaan Gunung Merbabu. Gunung Dieng. Namanya berasal dari bahasa Sanskerta kuno, Di dan Hyang. Dieng dianggap sebagai tempat pemujaan dewa utama agama Hindu yang bernama Batara Guru. Nama Gunung Dieng tidak dapat dilepaskan dari misteri anak gimbal yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Banyak cerita turun-temurun jika anak yang mempunyai rambut gimbal merupakan titisan dari Kiai Kadalete. Kiai Kadalete dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian dan pada masanya selalu membela masyarakat kecil yang hidup pada zaman kerajaan Mataram. Sampai saat ini masih tidak diketahui oleh medis bagaimana rambut anak-anak tersebut menjadi gimbal secara tiba-tiba. Gunung Welirang. Gunung Welirang merupakan gunung yang ada di Jawa dan konon menjadi tempat yang disucikan. Sebelum dinamakan dengan nama Gunung Welirang, gunung ini namanya adalah Gunung Kemukus. Hal ini tercantum dalam sebuah buku seorang ahli sastra Jawa dan Belanda. Kol andap kuluan, maluhur wetan ikang Nusa Jawa, yata pinupak Sang Hyang Mahameru, pinalih mangetan. Tunggak nirahana kari kuluan, matangyan hana arga kelacangarannya mangke, tunggak Sang Hyang Mahameru nguni kacaritanya. Ucak nira pinali mangetan, pinu terkinembulan dening dewata kabeh, runtuh teka Sang Hyang Mahameru. Kunong tambe ning lemah runtuh matmahan Gunung Katong, kaping rewaning imah runtuh matmahan Gunung Wilis, kaping tiganing imah runtuh matmahan Gunung Kamput, kaping pating imah runtuh matmahan Gunung Kawi, kaping limaning imah runtuh matmahan Gunung Arjuna, kaping neming imah runtuh matmahan Gunung Kumukus. Karena gunung ini sendiri merupakan gunung yang memiliki kawah belerang yang cukup besar, sehingga dijuluki Welirang yang berasal dari belerang. Gunung Merapi. Gunung Merapi memiliki banyak sekali versi legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Namun, yang paling dominan adalah kerajaan gaib yang bersarang di puncak gunung. Para makhluk gaib ini dipercaya akan membawa petaka yang sangat besar kepada masyarakat di Yogyakarta. Itulah mengapa Keraton Jogja selalu menunjuk salah satu dari abdi dalamnya untuk menjadi juru kunci. Salah satu juru kunci yang paling terkenal adalah Mbah Marijan yang meninggal saat erupsi beberapa tahun lalu. Beberapa tempat di Gunung Merapi dijadikan tempat makhluk halus untuk tinggal. Sebut saja Pasar Bubrah. Tempat ini dipercaya ramai saat malam karena para makhluk halus mulai keluar dan muncul. Selain itu, ada tempat-tempat seperti hutan patuk alap-alap yang digunakan untuk pengembalaan ternak milik kerajaan gaib Merapi. Di waktu-waktu tertentu, hewan gaib seperti macan putih, ada ular besar, dan lainnya kerap membuat orang yang mendaki harus lari pontang-panting.
Gunung Kemukus. Banyak sekali versi yang beredar mengenai legenda Gunung Kemukus yang terletak di Jawa Tengah ini. Salah satu versi yang banyak diketahui orang adalah kisah hubungan gelap antara Pangeran Samudra dan ibu tirinya. Keduanya melakukan hubungan badan di Gunung Kemukus, namun ketahuan. Akhirnya mereka dibunuh dan disemayamkan di salah satu bagian gunung. Saat ini, Gunung Kemukus justru digunakan sebagai lokasi prostitusi terselubung dengan latar belakang kisah Pangeran Samudro. Dipercaya jika melakukan hubungan badan dengan bukan pasangannya, keinginan dan harapan akan dikabulkan. Akhirnya, banyak orang berduyun-duyun datang ke sini untuk mencoba ritual nakal itu. Akibat dari adanya legenda agak nyeleneh ini, banyak sekali bermunculan lokalisasi dadakan di Gunung Kemukus. Meskipun kebanyakan asal-usul nama gunung di atas masih mitos, namun alasan khayal di atas bisa jadi referensimu. Balik lagi kepada kalian semua. Apakah Anda mempercayai mitos tersebut? Itu hak Anda. Dan silakan koreksi narasi di atas apabila penjelasan tentang penamaan gunung di atas ada yang salah atau perlu perbaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya guys. Terima kasih. Salam vlogger dadakan, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.